mengatakan sudah tidak seru lagi. Iya. Kalau saya justru mengawali dengan ucapan terima kasih kepada pemerintah. Ya, yang dalam hal ini diwakili tadi oleh Menko Polhukam mengumumkan penundaan. Kenapa saya sampaikan? Karena kita dalam Islam ini diajarkan man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak terima kasih pada manusia tidak bisa berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya tentu saja sesuatu yang walaupun sifatnya sementara sedikit sudah melegakan. Namun saya juga ingin mengingatkan sepatutnya pemerintah juga berterima kasih kepada ormas-ormas Islam, ya, baik itu Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan berbagai ormas Islam lain yang begitu banyak telah menyampaikan penolakan terhadap RUU ini, ya, dan juga pesantren dan tokoh-tokoh yang tidak sedikit. Ini agar kita tahu bahwa sebetulnya pemerintah itu tertolong. Kan pemerintah mengambil keputusan untuk menunda ini sudah mempertimbangkan tidak cocok saat ini, kan begitu? Ya. Artinya pemerintah mendapatkan feedback, mendapatkan masukan. Jadi kita berterima kasih pada pemerintah, tapi kita berharap bahwa pemerintah menghargai apa yang telah dilakukan oleh umat ini sehingga ini tidak sesaat, ya. Dia menjadi sesuatu yang bisa dibangun dengan baik. Aspirasi ini diterima dan apa yang dilakukan pemerintah dengan penundaan ini kami berharap bukan seperti kata orang Arab lil iskat, untuk membungkam saja, ya, untuk menenangkan saja, tapi dengan ketulusan, dengan kajian bahwa memang ini tidak tepat, ya, apalagi telah disampaikan dengan kuat oleh para ulama dan juga tokoh-tokoh yang tidak sedikit jumlahnya. Itu yang pertama. Kita berharap bahwa pemerintah kalau ingin misalnya lebih dalam untuk mengetahui aspirasi ini bisa berdialog langsung, ya. Dan itulah harapan mengapa MUI menyampaikan hal tersebut, misalnya di poin 8 bahwa diharapkan kepada pemerintah karena memang DPR sudah melempar ke pemerintah, ya. Jadi memang sasaran maklumat itu diharapkan pemerintah dalam hal ini alhamdulillah sudah dipenuhi untuk ditunda, tapi kami berharap sampai pada tingkat nanti ditolak di masa-masa yang akan datang. Kalau yang disampaikan oleh Pak Ahmad Basarah tadi, ya kita mungkin cukup terpukau dengan penyampaian beliau sebagai seorang tokoh di DPR yang memiliki idealisme yang cukup baik dan wawasan yang sangat luas. Tapi kita perlu ingatkan bahwa sebetulnya topik pembicaraannya itu bukan itu, ya. Jadi udah bagus banget itu, ya, penjelasannya. Tetapi masalahnya bukan itu. Masalahnya sekarang umat beragama, ya, terutama umat Islam merasa terusik, ya, rasa kebangsaannya dengan RUU HIP ini, dan poin-poinnya jelas. Kita berharap lebih fokus ke situ, lebih fokus ke persoalan poin-poin ini. Nah, saya akan masuk kepada poin-poin itu. Saya tidak akan bahas yang banyak karena itu lebih bagus diserahkan pada ahlinya. Berkenaan dengan masalah undang-undang, berkenaan masalah tata negara, dan TV One sudah mengundang ahli-ahlinya, termasuk yang dari DPR. Tapi ada dua hal paling tidak dari para ulama, dari berbagai ormas menyorotinya. Yang pertama di pasal 7. Pasal 7 ini penting untuk kita angkat lagi, bahwa ini adalah persoalan yang sangat-sangat mendasar. Pasal 7 yang begitu terang-terangan ingin menjadikan Pancasila itu jadi Trisila, lalu Ekasila. Maka siapapun yang membacanya dari umat yang beragama akan sangat terkesan bahwa ini ingin melumpuhkan sila pertama dari Pancasila itu. Karena
digiring dari Pancasila menjadi Trisila. Ketuhanannya sudah tidak lagi di atas, dan kemudian di bawah ketuhanannya sudah bukan lagi yang Maha Esa, tapi yang berkebudayaan. Kemudian ketika dia menjadi Ekasila, sekalian dibuang. Jadi ibaratnya ini ingin menggiring pelan-pelan. Maka saya kira tidak salah dengan judul ini. Dan begitulah pemahaman para ulama, ini ingin melumpuhkan sila pertama. Sementara sila pertama ini itu jelas merupakan sila terpenting dari Pancasila itu. Kenapa? Kalau kita lihat, saya mulai dari yang formal dulu, yang sudah normanya jelas, ya, yang hasil keputusan 18 Agustus 1945. Itu kan jelas disebutkan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itu di pembukaan 1945. Ini juga perlu diajarkan kembali kepada generasi kita bahwa Pancasila itu naskahnya itu yang pertama itu berada dalam naskah pembukaan, tidak disebutkan secara tersendiri, ya. Maka sangat jelas negara berdasar pada atas ketuhanan yang Maha Esa, yang dahulunya di 22 Juni 45 berdasarkan pada ketuhanan dan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam pada pemeluk-pemeluknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat sejarah lahirnya Pancasila, ya, dan perdebatan-perdebatan yang sangat sengit di dalamnya, lalu sampai pada kesepakatan kompromi 22 Juni 45, kita akan melihat masalah utamanya itu kan seperti yang disampaikan juga tadi oleh Pak Ahmad Basara ketika dibentuk tim 9, itu intinya mengkompromikan apa yang diinginkan oleh umat Islam diwakili oleh para ulamanya dan tokoh-tokoh nasional, lebih tepat seperti itu, atau tokoh kebangsaan. Ya, sebetulnya para ulama juga ini tokoh-tokoh bangsa, kebangsaan, tapi mungkin yang dimaksud adalah orientasi, ya, pemikiran mereka saat itu. Jadi ada tokoh-tokoh yang lebih berorientasi pada kebangsaan, ada yang lebih dominan melihat bagaimana kepada Islam. Nah, kalau itu masalah utamanya, lalu ada kompromi. Kompromi pertama itu adalah 22 Juni. Ya, artinya masalah ketuhanan ini yang paling penting. Bukan masalah keadilan sosialnya, persatuan Indonesianya. Itu mah dianggap mudah, alhamdulillah. Dalam semua perdebatan, 4 sila itu justru yang alhamdulillah memang sudah dipandang begitulah tipologi orang Indonesia. Ya, suka keadilan, suka persatuan, suka musyawarah dan seterusnya. Tapi masalah ketuhanan ini yang lama diperdebatkan. Jadi kalau ini yang kemudian akan direduksi, akan dilumpuhkan, wajar kalau ulama dan umat Islam bereaksi. Dan ini harus benar-benar disikapi secara hati-hati. Memang sekarang bola berada di DPR, ya, karena pemerintah sudah menyatakan meminta ditunda. Kami berharap bahwa DPR dapat menangkap aspirasi ini. Tapi saya lengkapi dulu untuk yang kedua. Yang kedua, tapi ini singkat saja karena sudah dibahas oleh banyak tokoh tentang tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25. Jadi ini juga membunyikan alarm, ya, kehati-hatian pada umat bahwa kalau yang begitu penting saja dan ini ibaratnya seperti gajah di pelupuk mata, seolah-olah tidak terlihat. Maka saya tidak bisa, dan bukan saya saja, saya kira kebanyakan kita tidak bisa menerima argumen bahwa itu bisa dimasukkan kalau dari anggota DPR. Kalau dari pemerintah boleh saja. Ya, kemarin alasannya walaupun sekarang alhamdulillah sudah lebih maju karena menunda. Tapi kalau dari DPR, sekian ratus anggota DPR, lalu kemudian tidak bisa mencium ini, ya, mencium kejanggalan tidak masuknya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 ke dalam RUU itu, ini ada apa? Tanda tanya besar. Sehingga di medsos, ini mohon maaf bukan bahasa saya, di medsos banyak yang menulis, mungkin karena COVID, anggota DPR penciumannya juga tidak tajam lagi. Ya, ini di medsos saya baca. Kalau nanti Bung Karni mau saya bisa kirimkan. Ya, ya, ini persoalannya. Sebab cobalah kita lihat orang-orang awam begitu mengetahui ini tidak masuk
mereka mempertanyakan. Mereka mengetahui bahwa Pancasila akan diperas-peras. Mereka mempertanyakan itu. Nah, maka dari itu dan tentu saja alasan bahwa ini diusulkan oleh fraksi lain juga, dengan segala hormat kepada Pak Ahmad Basarah, ya, saya juga sebetulnya bersahabat baik sama beliau. Dengan segala hormat itu juga tidak bisa diterima. Kenapa? Karena ini pertama sudah masuk ke DPR. Siapapun yang usul kalau tidak tepat harus ditolak dong. Ya. Yang kedua, tidak bisa dilupakan, PDIP itu pemimpin koalisi di DPR saat ini. Jadi PDIP bisa mengkondisikan semua partai-partai untuk kalau itu memang sesuatu yang begitu penting, apalagi kalau Pak Ahmad menyampaikan begitu heroik tahun 2003 untuk menegaskan TAP MPRS nomor 25 itu. Kenapa ini menjadi berbeda? Karena itu saya mengatakan pada Pak Ahmad, ya, minta tolong ini dicek. Mungkin ada anasir-anasir yang sekarang ini justru masuk ke dalam partai-partai dan mungkin juga PDIP yang memang menginginkan itu. Tahun 2003 ke 2020, 17 tahun. Masa yang panjang yang bisa terjadi perubahan-perubahan. Maka dari itu, kami dari Majelis Ulama Indonesia dan juga senada dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan ormas-ormas lain. Saya tidak usah sebutkan lagi karena takut ada sebagian tidak tersebutkan. Tapi kalau dua ini harus disebutkan karena memang semua mengakui inilah ormas terbesar yang ada di negeri kita. Dan subhanallah, bahasa mereka sama. Ya, MUI dulu, lalu Muhammadiyah, lalu PBNU sore ini. Bahasanya sama. RUU ini harus ditolak. Ya. Di samping banyak mafsadat yang mungkin muncul, dan ini bahasa yang penting bagi ulama, juga para ahli seperti yang kita dengarkan tadi mengatakan tidak diperlukan ini. Kalau memperkuat BPIP, banyak ahli-ahli hukum sudah mengatakan sudah cukup dengan Kepres itu. Dan kalau diperlukan undang-undang, tentu silahkan saja. Dan selama ini kalau disebut tadi banyak undang-undang yang mungkin dianggap selevel, tapi kenapa mesti diawali dengan suatu kefatalan ini? Karenanya bagi kami ini persoalan yang harus diseriusi. Dan kami tentu walaupun sekarang ditunda, kami menitipkan kepada DPR dan kepada pemerintah bahwa sudah jelas suara dari para ulama, ormas-ormas Islam, dan banyak tokoh ini tidak cukup untuk sekedar dirubah, sekedar ditunda atau dirubah sebagian pasalnya. Kenapa? Kalau ditunda lalu dibahas lagi, lalu sebagian pasal itu dijanjikan untuk dirubah, tidak ada jaminan juga bagi kita. Dan rakyat saat ini sangat lemah untuk mengontrol itu. Kalau dahulu saja DPR masih berimbang kekuatan di dalam, kita tidak bisa begitu yakin. Bagaimana lagi dengan komposisi DPR sekarang, ya, di mana pengusung daripada RUU ini itu menjadi sangat dominan. Maka boleh jadi kemudian ini bisa akan lolos dengan mudah. Maka ya saya meminjam kata seorang tokoh, ya saya tidak usah sebut namanya, tokoh Islam, seorang kiai yang luar biasa di negeri ini, bahwa RUU ini nampaknya lebih baik diaborsi. Kenapa? Ya karena bila ada satu janin yang memang akhirnya dapat membahayakan ibunya, ya, apalagi membahayakan keluarganya, masyarakatnya, ya, dunianya, maka lebih bagus diaborsi, ya. Itu sudah jelas itu, lebih bagus diaborsi. Dan secara agama juga demikian. Bahkan di surah Al-Kahfi, ya, suatu peristiwa yang luar biasa yang dilakukan oleh Khidir alaihissalam di depan Nabi Musa alaihissalam yang saat itu ilmunya memang masih di bawah daripada Khidir. Ketika Nabi Musa membunuh seorang anak, Khidir bertanya, kenapa? Musa alaihissalam bertanya, kenapa? Diceritakan, ya, karena Khidir mempunyai ilmu dari Allah SWT tentang apa yang akan terjadi, ya, pada anak itu. Saya tidak ingin berpanjang lebar, ya, ini yang kami ingin sampaikan, bahwa mudah-mudahan dengan aspirasi dari masyarakat
lalu kemudian telah diumumkan penundaan, dan kita dengan acara ini ditonton oleh hampir semua barangkali atau puluhan juta bangsa, kita mengetuk hati para anggota DPR, para negarawan, tolong ini dicabut saja. Ya, bola dilempar ke DPR, mohon DPR cabut, dan ar-ruju' ilal haqqi wajib, kembali kepada kebenaran itu adalah merupakan kewajiban. Dan kalau masih mau membuat undang-undang memperkuat BPIP silahkan, tapi buat RUU dari awal yang lebih baik kalau memang itu para ahli juga dapat memberikan persetujuan ya tentang hal tersebut. Namun RUU ini ya, kalau tidak ingin menimbulkan masalah di masyarakat, ini sebaiknya, ini seharusnya dicabut ya, dicabut, karena akan selalu meninggalkan perasaan pada umat. Bahkan Muhammadiyah dengan terang-terangan, kalau ada pertimbangan tentang Trisila, Ekasila itu akan dimasukkan karena pertimbangan sejarah. Jangan salahkan kalau umat Islam kembali mengingat lagi luka lama, ingin mengembalikan 7 kata itu. 7 kata yang diperjuangkan dengan tidak mudah. Saya perlu sampaikan bahwa setelah 18 Agustus tahun 45, perjuangan mengembalikan 7 kata itu belum selesai, Bang Karni. Dan kita tahu semua, tadi sudah dikemukakan, diperjuangkan secara konstitusional tentunya, ya, bukan di luar konstitusi seperti yang dilakukan oleh PKI. Dilakukan melalui perjuangan lobby-lobby kepada Bung Karno oleh Pak Mr. Kasman Singodimedjo dan ulama-ulama lain, yang dijanjikan sampai undang-undang sementara nanti dimasukkan, toh tidak masuk. Mereka sabar lagi, dan inilah sifat daripada umat Islam dan ulama secara mayoritas. Jangan lihat segelintir kaum muslimin ya yang menyimpang, yang melakukan tindakan-tindakan ekstrim itu. Itu tidak mewakili ajaran Islam, umat Islam, apalagi ajaran Islam. Tapi lihat umat Islam yang umum dengan sabar ya, dengan tenang, tapi mereka tidak pernah berhenti berjuang secara konstitusional, memperjuangkan 7 kata itu sampai tahun 1959, sampai keluarnya dekret itu. Dan mereka sedikit tenang karena dalam dekret Presiden 5 Juli 1959 itu, Bung Karno mengatakan dengan tegas kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan itu adalah lembaran negara kita. Artinya setelah 59 umat Islam sudah menganggap selesai. Kita sudah berusaha, sudah berjuang secara konstitusional, tapi ternyata bukan itu yang ditakdirkan buat kita. Mari kita berjuang tinggal mengisi. Umat Islam berusaha mengisi kemerdekaan, membangun negeri ini, dan tetap sepakat, tetap memegang yang namanya mitsaq. Ini istilah Pak Kiai Ma'ruf Amin, wapres kita. Mitsaq, perjanjian. Dan alhamdulillah kita konsisten dengan perjanjian itu. Maka mohon jangan ada orang-orang yang kemudian mau menunjukkan tidak konsisten dengan mitsaq itu. Ini bisa menyebabkan umat Islam juga kemudian akan berpikir, kalau kalian tidak mau mematuhi kesepakatan kita, perjanjian kita, ya, kompromi kita, maka bagaimana lagi kami dapat menjaga itu. Inilah yang diingat oleh Muhammadiyah, dibacakan kemarin oleh Seku Muhammadiyah, bahwa ini bisa membangkitkan umat Islam untuk menuntut kembali 7 kata dalam Piagam Jakarta itu. Baik. Saya kira ini akan yang perlu kami sampaikan, ya. Dan sekali lagi mohon mudah-mudahan DPR dengan umpan balik tadi ini dari Presiden, dari Menko Polhukam, dapat mencabut dan tidak meneruskan lagi RUU HIP ini. Terima kasih. Baik. Pemirsa, bagaimana cara mengetahui orang-orang yang punya paham komunis? Mereka adalah orang-orang yang membaca Karl Marx dan Lenin. Tapi bagaimana cara mengetahui orang-orang yang anti komunis? Mereka adalah orang-orang yang memahami ajaran Karl Marx dan Lenin. Bukan kata saya, kata Ronald Reagan. Kita rehat sejenak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.